Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Adha Prihatiningsih, CGP Angkatan 10 dari SDIT Al-Izzah, Kota Serang. Pada video kali ini, saya akan mendiseminasikan materi budaya positif di sekolah dan berkolaborasi dengan rekan saya, yaitu Bapak Fauji dan Ibu Nurul Hatimah, CGP Angkatan 10 dari SDIT Al-Izzah, Kota Serang. Kegiatan ini kami laksanakan secara luring pada hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 di ruang pertemuan SDIT Al-Izzah. Beberapa materi yang kami sampaikan yaitu tentang 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi tersebut, kami menyampaikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah merupakan sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu bibit tanaman, dan sebagainya. Dari penyampaian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Setelah memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kami melakukan sebuah permainan, yaitu permainan kepalan tangan sebagai kegiatan pemantik tentang perubahan paradigma. Dalam kegiatan ini ada dua orang, yaitu A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Kami mengajak partisipan untuk mencari hal yang berharga dan kemudian diletakkan di salah satu tangan sambil digenggam dengan segala daya. Dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan lain-lain. Berikut kegiatan yang kami laksanakan. Karena saya merasa benda yang saya miliki tidak berguna. Oke, siap. Lanjut, Bu Ayah sama Pak Tika, sikat padat. Saya mempertahankan apa yang saya pegang. Iya. Terus karena benda ini benda yang saya punya yang terakhir gitu. Iya, oke lanjut ya. Bu Hafizah Bu Mila, ya silakan. Saya mempertahankan, Pak. Dipertahankan kenapa? Soalnya ini berharga bagi saya. Mau biasa nggak tahu apa dalamnya berharga ya. Ini yang beda ya, kau bisa kau unggul nih ya. Karena tadi mintanya mau diupilin. Dalam bentuk ancaman. Iya, ancaman berarti ya. Terus akhirnya kasih. Enggak dikasih, saya pegang alat lagi. Oke ya, walaupun sudah diancam tetap mempertahankan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, dari tadi hasilnya tadi adalah kontrolnya ada di siapa? Kontrolnya ada di A atau di B? Ada di A. Iya. Kenapa ada di A? Pengen coba mungkin? Karena ada di A. Berharga itu ya. Iya, karena berharga, jadi mempertahankan gitu. Terus juga cuma ada satu, jadi jangan dilepaskan gitu. Oke, ya terima kasih ya. Terima kasih Bungkul ya. Baik, ya sejatinya yang A itu bebas ya. Kalau ibarat kata kita mah bebas kan terserah saya mau ngasih mau enggak gitu kan. Bu Ayu pengen ngasih katanya. Iya terserah bebas. Ya jadi kontrolnya ada di A sebetulnya ya. Walaupun terkadang ya kadang-kadang memang di B juga punya kontrol ya. Tadi kayak ancaman kan. Ya kalau ancamannya tadi kalau nggak ngasih dikasih
apa tadi mau upil ya, diupil ya, kasih upil gitu. Kamu udah aktif terus kan dia, yaudah gitu ya. Bisa jadi ya, tapi rata-rata yang paling kuat ada kontrolnya di seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, singkat saja, ini pertanyaan tadi, apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ya, gimana? Sudah belum? Ya, budaya positif di sekolah kita sudah belum? Sudah. Apa contohnya? Menjalankan kegiatan keagamaan secara menyeluruh di sekolah kita. Oke, terima kasih Robi ya. Baik ya, kita cek nanti ya. Selanjutnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang ada diharapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa, seperti itu ya. Nah, ini konsep inti dari budaya positif ya. Ada disiplin ya, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, dan ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, seperti itu. Nah, baik, ini akan langsung nanti disampaikan oleh Ibu Ida. Saya pamit sebentar dulu. Oh, masih saya? Ya. Ternyata masih saya ya. Padahal pengen ganti yang tadi ya. Baik. Ya, pertanyaan lagi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Siapa yang mau deh? Ya. Nah, ini ternyata duluan Bu Mila. Disiplin itu taat pada peraturan. Ya, taat kepada peraturan. Tadi di sampingnya, maka Bobi Tertib mengikuti apa yang sudah ditentukan. satu lagi. Oke, ya Bu Eka duluan ya, duluan ya. Ya. Teratur ya, tertib, teratur, kemudian tadi yang Bu bilang apa tadi? Taat, ada yang taat. Baik, kita cek nanti ya. Nah, di sini disiplin positif ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ternyata belajar berdisiplin itu artinya ya, belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dan kata tertib. Tadi betul ya, ada yang bilang kata tertib, ada yang teratur ya, taat aturan tadi ya, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak ya tidak perlu, jangan digunakan sama sekali. Jadi seperti hukuman itu seperti jalan paling akhir banget ya. Tapi kalau bisa jangan dipakai. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi ya, motivasi dari dalam diri sendiri, bukan paksaan seperti itu ya, dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Wah, ini udah langsung ke ice breaking ya. Siap menerima tantangan ya. Nanti kita next lagi ya. Nanti di sistem berikutnya ini. Ya, nilai kebajikan universal ya. Ini gantian kan sekarang? Oke, masih. Oh kan masih saya berarti ya. Ya, baik ya. Kalau masih saya, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Ya, kita cek di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Ya, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinktifnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi sebenarnya dari kebajikan ini adalah kita pengennya anak-anak punya motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, kalau hanya dukungan dari guru dari luar biasanya gampang hilang, angkot-angkotan ya. Ya, kayak sambal gitu ya. Pokoknya dia hanya sesaat, pedes dong sesaat tapi hilang nanti seperti itu.
Kalau dari dalam diri sendiri, insya Allah dia akan membekas sampai dia nanti dewasa. Contoh nilai kebajikannya ada profil pelajar Pancasila. Ini ada di kurikulum kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Pribadi Program atau FJF, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan ya. Ada lagi nilai kebajikan di keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian menurut the seven essential virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini banyak ya nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan ini menurut ya ada lagi di sini banyak ya, tinggal nanti dibaca. Ada keterus terangan, keberanian, ya kemudian kebahagiaan, tanggung jawab, dan sampai ya ke bawah ya, kedamaian, harga diri, ketegasan seperti itu. Nah, teori motivasi perilaku manusia ya. Baik, kita lanjut ke Bu Ida ya. Saya istirahat sebentar, kita lanjut ke Bu Ida dulu. Baik, kepada Bu Ida saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas waktunya. Kita karena sesinya ada beberapa kali ya, jadi ada 6 materi. Nah, 6 materi itu kita bagi 2 ya Bapak Ibu. Jadi Pak Fauzi materi pertama, saya kedua, Bu Nurul ketiga. Nanti Pak Fauzi lagi keempat, kelima, keenam seperti itu. Dan gantian. Ya baik, ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya tidak lemas seperti lesu, Masya Allah. Tadi ice breakingnya apa ya? Ngopi dulu. Oke, nih siap menerima tantangan. Are you ready? Ready. Oke. Nah, kalau misalnya saya mengucap satu, nah Bapak itu, Bapak Ibu itu mengucap satu gitu. Tepuk kali ya. Kalau 2, 3, 4. Harus ecok ya. Berarti berdiri ya, berdiri. Oke, baik. Contoh. Contoh dulu. Contoh dulu ya Bapak Ibu. Baik ya. Kalau 1 bilang 1. Oke, jadi tugas guru itu tepuk satu mengucap ya. Satu gitu ya. Satu. Nah, gitu Bapak Ibu. Terus ya kayak gitu ya. Nah, gitu. Cuma nanti 2 orang praktek ya kayak gini. Yuk. Ya, Mas, satu aja ya. 1 ya. Satu. 1. Pokoknya kalau yang dia lancar gitu Iya. ya. Pokoknya jangan ada jeda lama gitu ya. Ya, betul. Lagi. Satu. 1. Ya, pokoknya kita coba kayak gitu ya langsung Ya, aja. jadi berdua ya Bapak Ibu. Nah, Kedua. langkahnya 1, 2, 3 gitu ya. Yang 4 aja nggak apa-apa di sini di sana. Oh, iya. Ayo sini nih. ya berdiri, boleh berdiri Bapak Ibu. Jangan loncat. Bu Tika kayaknya jangan loncat ya. Bapak Fauzi sama Masuk nama dulu. Gini aja tangannya. Sini ya,
bisa permainan ini sebagai ice breaking seperti itu. Nih, di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi dalam dirinya dalam melakukan sesuatu. Biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita pergi ke sekolah, misalnya motivasinya untuk apa? Kira-kira Bu Tika, motivasi pergi ke sekolahnya untuk apa? Ya, Motivasi untuk ke sekolah ya karena saya seorang guru untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang guru. Tangan Bapak Ibu luar biasa sekali ini ya. Ya betul sekali. Di sini ada pertanyaan nih yang sering kita lakukan di sekolah sih, yang sering terjadi di sekolah ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi untuk datang ke sekolah tepat waktu itu, apa sih motivasi Bapak Ibu untuk datang tepat waktu ke sekolah? Kenapa Bapak Ibu ingin datang tepat waktu ke sekolah? Ada yang mau menjawab? Motivasi saya yaitu ingin memberikan contoh yang baik pada murid-murid saya, karena sebelum saya memerintahkan anak saya disiplin, tentunya saya dulu harus mendisiplinkan diri saya sendiri. Hebat sekali jawabannya, luar biasa. Sebelah sini kelompok 2 nih ya. Bu Rika, mangga. Kenapa Bu Rika? Kalau saya lebih ke diri sendiri dulu ya, karena seorang guru mengikuti kode etik guru ya, salah satunya ada kepribadian profesional. Bahwa kan kalau tepat waktu salah satu bentuk keprofesionalan kita dalam dunia pekerjaan. Gitu. Masya Allah, hebat sekali guru-guru kita ya. Motivasinya sudah dari dalam diri, luar biasa. Kelompok 3 siapa? Ada yang berani nih? Kelompok 3. Kalau saya saat datang tepat waktu dan dari sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, pertama agar banyak sekali yang bisa dipersiapkan dan banyak lagi energi-energi apa saja yang akan dicurahkan ke anak itu agar lebih banyak lagi gitu. Kalau baru datang langsung masuk ke kelas itu kayak masih ngos-ngosan. Kalau lebih awal datang ke sekolah itu lebih banyak mempersiapkan energi untuk datang. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Guru STIP Al-Iza ini sangat luar biasa, Masya Allah ya. Betul sekali ya Bapak Ibu, apa yang sudah disebutkan Bapak Ibu tadi itu merupakan motivasi intrinsik yang saya lihat ya, itu datang dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Nah, dalam teori motivasi ini sebenarnya ada 3 motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ini adalah karena tidak ingin ditegur ya, karena tidak ingin ditegur oleh atasan, mungkin di peraturannya kalau misalnya telat nanti diperingatkan, dikasih SP sekian ya. Terus menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu ya. Jadi karena peraturan sekolah, karena peraturan yayasan dan lain-lain seperti itu. Ya itu, nah itu suzonnya. Ya betul, itu motivasi pertama. Saya nggak takut ke sekolah datang nanti dikasih dikasih peringatan sama Bu Haji misalnya gitu ya, contoh. Dikasih surat cinta. Ya yang kedua, motivasi yang kedua yaitu karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya yang datang tepat waktu ke sekolah ya, mendapatkan penghargaan dari sekolah gitu ya. Itu motivasi yang kedua. Saya ingin datang tepat waktu ke sekolah karena ingin dapat reward gitu ya, reward disiplin seperti itu. Itu motivasi yang kedua. Yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri, yaitu Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri gitu ya, sebagai teladan bagi murid-murid. Karena memang guru itu merupakan teladan ya untuk murid-murid, sehingga kalau gurunya sudah teladan datang tepat waktu, nanti insya Allah anak-anaknya juga mengikuti datang tepat waktu ya.
Kalau gurunya telat kan dilihat ya, anak-anak itu melihat, anak-anak itu sering mempraktekkan, memperhatikan apa yang gurunya lakukan. Jadi berusahalah kita sebaik mungkin untuk datang tepat waktu. Itu contoh kecilnya ya Bapak Ibu. Nah ini tadi yang disampaikan menurut Diane Gosen, teori motivasi itu ada teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Untuk nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi dari eksternal Bapak Ibu, jadi dari luar diri kita ya, karena takut, karena ingin mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga ini yang paling baik itu motivasi dari dalam diri. Dan ini yang nomor 3 ini tujuan daripada disiplin positif yang tadi Bapak Fauzi telah paparkan seperti itu. Nah, kita sekarang berada di dalam kurikulum Merdeka, betul Bapak Ibu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara apa sih merdeka itu? Bapak Ibu sudah tahu? Nah, ternyata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, jadi sebagai contoh kita, Indonesia adalah negara yang dijajah sebelumnya ya oleh Belanda. Nah, dijajah itu berarti kita diperintah sama Belanda tersebut kan. Kita melakukan kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Fauzi sebutkan. Kita ada menghormati orang lain, menghargai dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu apa? Baik atau tidak? Bapak Ibu mau dihukum? Tidak ya. Oke. Konsekuensi dan restitusi. Coba kita lihat. Nah, di sini ada tujuan ya dari budaya positif atau budaya positif ya, menuju dari identitas gagal. Identitas gagal itu hukuman menuju identitas sukses. Identitas sukses itu berupa disiplin itu sendiri ya, disiplin positif. Nah, bisa terjadi karena konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh ya Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya Ibu dihukum untuk push up 5 kali. Misalnya contoh, Bapak Ibu itu menyakiti tidak? Menyakiti ya. Nah, kalau kita membuat konsekuensi ke anak gitu ya, bukan menghukum, bagaimana? Sesuatu itu harus terjadi. Maksudnya apa? Sebelumnya sudah ada peraturan dan dia melakukan konsekuensi dari peraturan tersebut. Sedangkan restitusi merupakan pilihan gitu ya. Jadi anak memilih dan mencari tahu jawaban dari masalah yang dia hadapi gitu ya. Jadi restitusi merupakan pilihan. Jadi kita ngasih tahu ke anak, kamu mau bagaimana, seperti itu. Ya, jadi bukan paksaan. Tidak nyaman, hukuman dulu ya. Yang hukuman itu tidak nyaman, murid nanti akan tersakiti, terus sistemnya tidak berjalan dan lain-lain ya. Ada yang negatif. Kalau yang hukuman itu lebih ke negatif. Kalau yang konsekuensi itu netral, dan restitusi itu insya Allah positif gitu ya dampaknya. Seperti lanjut. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi nanti kalau misalnya restitusi itu, jadi ada apa sih restitusi, Bapak Ibu? Pilihan ya. Istirahat. Itu istirahat deh. Nanti insya Allah ya, selebihnya nanti insya Allah restitusi akan disampaikan mendalam oleh Bu Nuno ya. Jadi restitusi ini di sini ciri-cirinya Bapak Ibu. Kita lihat dulu ciri-cirinya, nanti kita dapat menyimpulkan ya. Nomor 2, memperbaiki hubungan siapa? Guru dan anak misalnya gitu ya, yang melakukan kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu merupakan tawaran, tidak dipaksa anak itu
ketika melakukan kesalahan kamu harus gini, gitu. Tidak ya, tapi tawarkan dulu, gitu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya, gitu ya. Jadi kita fokus di karakternya harus dijadikan apa nih anak murid ini, gitu. Jadi nanti nyambung ke keyakinan kelas, gitu. Terus yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Jadi jika kita melakukan restitusi, memperbaiki jadinya ya, memperbaiki kesalahan itu antara guru dan murid, gitu ya. Jadi anak-anak itu mencari solusinya sendiri bersama dengan guru, dengan dorongan dan bantuan guru, gitu ya, bimbingan guru. Jadi fokus pada solusi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita cari bersama perbaikannya seperti apa, gitu. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar menjadikan karakter yang lebih kuat. Jadi tadinya yang anak itu sering datang terlambat, jadi tidak terlambat lagi, seperti itu contohnya. Nah, kita akan tebak-tebakan nih kira-kira ya. Ini tuh termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya Bapak Ibu lihat ya, boleh. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sebanyak 100 kali di dalam buku karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Catat ya hukuman jawaban. Nanti kita lihat di akhir ya. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, oke. Coba, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Coba lagi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau konsekuensi? Baik, kita catat ya. Oke, membersihkan tumpahan air di meja ya, karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Coba satu orang deh, Bu Ayu. Nih, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Kayaknya konsekuensi. Konsekuensi. Iya. Oke, boleh coba nanti kita lihat di akhir ya, Bapak Ibu. Terakhir nih, siapa nih yang mau jawab? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK nih, guru PJOK. Menurut guru PJOK nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi aja lah. Aduh, kayaknya kok nggak yakin. Konsekuensi atau konsekuensi? Oke, coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke, betul kan jawabannya? Betul sekali Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Betul semua 100 buat Bapak Ibu guru semuanya. Masya Allah, hebat. Ya, di sini selanjutnya nih. Tadi kan hukuman, sekarang penghargaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah efektif memberikan reward atau hadiah ataupun penghargaan kepada anak gitu atau dari sekolah kepada guru gitu? Menurut Bapak Ibu, apakah efektif memberikan reward? Efektif. Oke. Ada yang jawab tidak efektif? Gak apa-apa Bapak Ibu, bebas di sini mah. Merdeka. Efektif, coba angkat tangan yang jawab efektif. Wah, semuanya. Ada Bu Endah 1 orang. Bu Endah tidak efektif kayaknya. Bu Endah, karena Bu Endah mah yang suka ngasihnya. Oke, lanjut. Nah, Ada anggaran. jawabannya ya. Oke, penghargaan tidak efektif kalau di Bapak Ibu belum selesai ya. Kalau dilakukan secara sering banget gitu. Tiap hari kasih reward ke murid di
misalnya kamu kasih coklat, besoknya kasih coklat lagi gitu. Besok nanti motivasinya bukan dari dalam dirinya Bapak Ibu. Saya melakukan kebaikan karena mau dikasih coklat, itu maksudnya. Jadi boleh-boleh saja sekali-kali mungkin ya, tapi tidak sering gitu ya. Suatu penghargaan atau peristiwa yang dilakukan setiap hari, jadi khawatirnya itu membuat anak-anak itu motivasinya dari luar diri mereka gitu ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya gitu. Jadi ini yang kenapa sih penghargaan itu tidak efektif? Ini dia alasannya ya Bapak Ibu. Jika kita memberikan seorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi misalnya hari ini kita ngasih coklat, besoknya ngasih coklat lagi, besoknya tidak memberi coklat misalnya ya. Nah jadi anak-anak tuh lemes, orang nggak dikasih, nanti besok nggak dikasih lagi, kalau nggak mau ngerjain tugas lagi, misalnya contoh ya. Kalau sebulan sekali kayak pembinaan yayasan. Wah, semangat nggak Bapak Uji coba? Pak Subhi, semangat nggak? Menurut Pak Subhi, motivasi Pak Subhi untuk datang tepat waktu misalnya ke yayasan itu karena apa Pak? Ini bisa dijawab sama diri sendiri ya? Iya, gitu kan Pak Subhi. Menurut Pak Subhi aja dulu, coba. Saya mataat sami nawato nanti. Masya Allah. Nah itu dia, berarti bisa dijawab sama diri sendiri. Kalau misalnya kita motivasi dalam diri kita sudah baik, ya penghargaan atau tidak ada penghargaan ya datang tepat waktu gitu kan ya Mas Ubi. Penghargaan bonus. Iya, penghargaan adalah bonus. Nih, penghargaan juga dapat merusak hubungan Bapak Ibu. Kenapa? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ada kan orang yang misalnya dia ranking 1 terus misalnya, dia lagi. Ih, saya emang nggak mau belajar loh, orang pasti nanti semester 2 semester 1 juga dia yang pasti juara 1 bisa gitu ya. Jadi penghargaan juara 1 misalnya gitu ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru saja, gitu ya. Mereka tidak bersikap jujur kepada guru tersebut. Misalnya kamu udah sholat 5 waktu belum, gitu misalnya ya. Karena mungkin nanti kalau saya sholat 5 waktu, bu guru kasih hadiah ya, misalnya gitu. Jadi dia jawab, oh iya saya sholat 5 waktu gitu. Tapi pada kemudian hari malahan dia motivasinya bukan dari dalam diri karena ingin mendapat hadiah tersebut gitu. Sebagai guru penggerak dan guru-guru yang sudah tahu ilmunya ini, mudah-mudahan gitu ya melakukan membimbinglah anak-anak murid itu untuk termotivasi dari dalam diri mereka, bukan dari luar, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Penghargaan juga mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, yang tadi dijelaskan ya. Oke, selanjutnya terakhir nih, penghargaan juga dapat menghukum Bapak Ibu. Kenapa sih dapat menghukum? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, gitu ya. Misalnya dalam sistem ranking yang tadi ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum, gitu. Saya nggak ranking 1 nih tahun ini, misalnya gitu. Jadi merasa diri minder, bisa jadi seperti itu ya. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan ya. Tadi kayak gengs yang awal banget tadi ya, yang mengendalikan itu diri kita sendiri kan, bukan orang lain ya. Rata-rata yang mengendalikan diri kita itu adalah ya diri kita yang paling besar gitu ya. Nah, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Gitu. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum.
hukum gitu. Jadi motivasinya ini masih dari luar kalau menggunakan hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan, maksudnya penghargaan dan hukuman. Oke. Nih lalu bagaimana supaya kita tetap melakukan ada penghargaannya gitu ya sebagai apresiasi? Gimana caranya? Ini dia ya, bentuk program kebajikannya atau apresiasi. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus ya Bapak Ibu kepada misalnya satu orang gitu, jangan di depan banyak orang takut yang lainnya iri juga gitu ya. Terus yang kedua, beri pengakuan secara pribadi yang tadi ya. Beri pengakuan kepada semua murid, jangan murid itu saja yang kita perhatikan gitu di kelas ya, tapi murid yang lainnya tidak. Nah, beri pengakuan tersebut pada semua orang. Kayak kemarin kelas 6. Nah, di situ di kelas 6 itu atas saran Bu Haji juga, Bu Kepala Sekolah kita menyarankan ada apresiasi bentuk pin kita bikin. Misalnya siswa aktif, siswa jujur, siswa terbaik, misalnya siswa rajin, siswa disiplin kayak gitu. Jadi semuanya dikasih penghargaan sebanyak anak tersebut. Jadi anak merasa diapresiasi lah sama guru-gurunya seperti itu. Nah, selanjutnya beri pengakuan secara konsisten ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak konsisten ya susah, khawatirnya tidak terlaksana dengan baik seperti itu. Lanjut yang terakhir, fokus pada proses. Bagaimana sih fokus pada proses itu? Nah, di sini contoh pengakuannya bagaimana Bapak Ibu? Kita biasanya melakukan pembuka sama situasi saja. Di sini ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Yang sering kita lakukan itu hanya dua, pembuka sama situasi. Nilai kebajikannya malah kita sia-siakan Bapak Ibu nih. Contoh, saya kemarin perhatikan, Bu Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contoh. Jadi ada 3 tahapan gitu ya. Pembukanya dulu, ngomong dulu, saya menghargai gitu ya, kepedulianmu. Nah, nilai kebajikannya disebutkan Bapak Ibu ya. Kepedulianmu pada saat kamu membantu teman di tugas kelompok seperti itu. Terima kasih Ibu, berterima kasih misalnya kepada atas rasa tanggung jawabmu yang telah mengumpulkan rapot atau buku tugas dengan tepat waktu seperti itu. Jadi disebutkan pembukanya dulu, lalu nilai kebajikannya apa yang ada dalam diri murid tersebut, lalu yang terakhir situasinya seperti apa. Inilah proses namanya ya Bapak Ibu. Prosesnya itu kita hargai ya, nilai-nilai kebajikan yang mereka punya. Nah itu dia. Nah sudah selesai untuk materi teori motivasi. Siap menerima tantangan nih Bu Nuno? Ya bersama Bu Nuno ya Bapak Ibu. Tantangannya insya Allah sambung kata. Jadi menyambung kata dari huruf terakhir yang disebut. Nanti Bu Nuno menyebutkan ini kata disiplin, huruf terakhirnya N. Nah nanti dari N itu sebutkan kata baru ya. Oke, mangga Bu Nuno. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Ngopi lu? Oke, siap menerima tantangan? Supaya saya nggak sendiri dan berdiri di sini, minta bantuan lah sama Pak Fauji. Pak Fauji minta bantuannya. Oh iya. Menggelegar. Oke ya. Di sini sambung kata, menyambung kata dari huruf terakhir yang disebut. Apakah sudah paham maksud dari Bebas, katanya bebas ya. Bebas ya. Contoh, misalkan dari saya dulu ke Pak Fauji, nanti Pak Fauji langsung memberikan mic sesuka Pak Fauji ya? Atau gimana? Mulut aja lah. Oh, mulut aja ya. Mulut berarti dari Pak Ubi ke Bungkun terus kayak ular ya. Gitu ya. Oke. Are you ready? Ready. Oke. Motivasi. Ikan. Mas. Iya, Pak Win. Pak Ubi. Wah, udah sabar. Belum konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Motivasi.
Ikut tamu usia udang Usia. kasih ayo obat tupai Ada cangkoknya. Iya, tupai. Ikut. Kami. Tepuk tangan untuk kita semua. Ulangi lagi kayak Ulangi dong, soalnya masih mikir gitu ya. Gak usah pakai mikir, langsung gitu ya. Yang terlintas di pikiran Bapak Ibu aja ya. Oke, boleh deh dari Pak Maudi. Ya, bersuara yang kencang ya, biar Suara yang kencang ya. Oke. siap ya. Iya. Rumah. Saya mau menceritakan saya yang ini. Ulangi. Ganti. Waduh. Ya, 1, 2, 3. Meja. Aku. utang raja Gajah. hantu Uang. Gunung. Ngabuburit. Gunung ngabuburit. Gombal. Tadi kelihatan ekspresi gunung, punya gini dulu. Ada lagu di itu. Oke, kita lanjut nih ya. Di sini saya akan membahas tentang materi keyakinan kelas. Sebelum masuk ke materi, saya ingin Bapak Ibu guru. Ayo semuanya yang masih ada di luar masuk semua ke dalam masjid. Ikutnya dulu. Diberitahukan Mohon maaf ada iklan. Oke, sebelum saya masuk ke materi keyakinan kelas, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu ya. Apa bedanya peraturan sama keyakinan? Ada yang ingin menjawab? Peraturan dan keyakinan. Apakah ada bedanya atau tidak? Ayo saling tunjuk ini ya. Ayo. Oke deh, karena bapaknya paling ganteng, bapak dulu deh. Kalau peraturan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau keyakinan sama aja konsekuensinya. Gak ada bedanya. Kalau keyakinan itu Jangan bilang beda huruf. saling kesepemahaman. Kalau peraturan itu udah peraturannya itu udah itu udah tuliskan. Kalau keyakinan saling apa ya? Kesepakatan. Nah, saling mempercayai. Saling mempercayai. Ada lagi yang ingin menjawab? Pak Haji. Ada yang ingin menjawab? Bu Ayu deh dari tadi. Saya gitu. Kalau menurut saya, peraturan itu sifatnya memaksa, suka nggak suka ya diatur. Contoh. Tapi kalau keyakinan kelas itu ya semua orang meyakini bahwa itu tuh baik kalau diikuti. Mungkin itu. Mohon maaf Contohnya kalau Bu salah. Ayu sekalian. Kalau peraturan itu dilarang datang terlambat. Kalau keyakinan itu datang tepat waktu. Mohon maaf. Dimaafkan ya. Ya, jadi kalau keyakinan itu, kalau peraturan itu biasanya berfokus pada kalimat larangan negatif ya. Kalau peraturan, dan biasanya kalau peraturan itu hanya satu pihak gitu ya. Nah, kalau keyakinan itu kesepakatan antara dua belah pihak dan sifatnya itu adalah positif. Sekarang, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Tadi ya sudah dijelaskan. Jadi kenapa kita di kelas itu membentuknya keyakinan kelas, bukan tulisannya peraturan kelas gitu ya. Tadi udah jelas bahwa kalau peraturan itu hanya berfokus pada satu pihak saja,
Contoh misalkan kita sebagai guru menentukan, tata tertib kelas kita tidak boleh ribut, tidak boleh terlambat, nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi ada kata larangan. Nah, kalau keyakinan itu kesepakatan. Sebelum kita menentukan keyakinan kelas, kita ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Biasanya di awal-awal tahun kita buat dulu kan ya. Ayo anak-anak, kita buat kesepakatan kelas, mau kelasnya seperti apa gitu. Nah, kita membuat kesepakatan antara guru dan murid. Supaya apa? Supaya murid tidak merasa terbebani. Ketika murid melanggar kesepakatan kelas tersebut, berarti murid sudah punya tanggung jawab. Oh, ini adalah kesepakatan yang telah kita buat bersama, ya. Jadi bukan saya mah nggak merasa buat kesepakatan itu, saya mah nggak merasa buat keyakinan itu, gitu ya. Jadi nanti kita terapkan ya. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Karena takut ditilang. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Takut? Takut apa? Tata tertib ya. Nah, ini juga adalah salah satu contoh peraturan. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan satu keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Satu aja ya. Bawa pulpen? Enggak, waduh. Oke ya, gantian aja mungkin ya pulpennya. Bapak Ibu menuliskan satu keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat di kelas masing-masing. Satu aja ya. Nanti kalau sudah dituliskan, Bapak Ibu bisa tempelkan di kertas buram yang ada di tembok. Apa? Ya, langsung tempel. Ada yang kurang? Kita akan bahas nih ya, apakah ini masuk kesepakatan atau masuk ke peraturan. Yang sudah silakan ditempelkan di kertas buram. Kurang kan kertasnya? Kurang, ditambahin. Kita tuh. Kalau fotokopian lagi, sampai PS. Kalau mau curhat lagi gitu. Gimana bayar utangnya? Kegiatan cukup enggak ya? Sudah? Oke, kita bahas ya. Kita bacakan satu-satu. Datang tepat waktu. Kira-kira ini masuk keyakinan atau peraturan? Datang tepat waktu. Keyakinan. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Belajar dengan tata tertib. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam sesuai dengan jadwal. Masya Allah, ini panjang banget. Saya pindahin dulu ke bawah. Merapikan piring setelah makan di apa ini? Tulisnya Masya Allah. Pak Ubi minta tolong di apa nih? Tempatnya sampai. Di nggak ada di tempatnya. Ya kan? Setelah makan sampai dengan rapi, dengan tidak ada satupun satu upah pun di piring karena meringankan orang.
Oh, nasi. Oh, maksudnya tidak ada satu butir pun nasi di piring ya. Masya Allah banyak sekali ya. Yang selanjutnya menghormati guru dan menyayangi teman. Datang tepat waktu, merapikan buku, membuang sampah pada tempatnya. Luar biasa ini. Saya minta 1 dapatnya 3. Lebih baik diam daripada berkata tidak baik. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Tadi sudah kita kasih clue kalau keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif. Ya, usahakan menghindari kata tidak. Ya. Jadi harus menggunakan kata-kata positif. Nah, di sini keyakinan kelas dulu ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tadi sudah disinggung bahwa keyakinan itu kesepakatan antara dua belah pihak, tidak menentukan satu pihak saja. Kalau misalkan dua belah pihak sudah setuju, baru itu akan menimbulkan atau memunculkan kesepakatan. Nah, kesepakatan tersebut, kesepakatan tersebut ya akan mewujudkan lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, itu akan menumbuhkan atau mewujudkan budaya positif yang akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi biasanya kalau murid dan guru menentukan kesepakatan di kelas bersama-sama, itu murid akan memunculkan rasa tanggung jawab dalam dirinya. Bukan sebagai tuntutan ya, misalkan itu mah peraturan kelas, saya mah nggak setuju. Nah, biasanya kalau misalkan keyakinan kelas itu ada persetujuan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Jadi murid ketika menjalankan keyakinan kelas tersebut tidak ada beban. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu jawab bareng-bareng ya. Nilai kebajikan yang tadi sudah dibahas oleh Pak Fauji, ada yang bertanggung jawab, terus apa lagi? Beriman dan bertakwa. Kita jawab sama-sama ya. Di sini kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang ditujunya apa? Tanggung jawab. Ingatin ya jawabannya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati atau menghargai atau tanggung jawab? Hak asasi? Hak asasi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Hak asasi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Oke, jeng jeng jeng. Nah ya, di sini ada kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keselamatan. Masya Allah ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi sebelum kita menentukan keyakinan kelas, ada pembentukan keyakinan kelas. Gimana sih syaratnya untuk membuat keyakinan kelas itu? Pertama, bersifat abstrak. Abstrak itu luas ya. Kita sudah tahu kan kalau abstrak itu tidak bisa dijabarkan. Ya, terus berupa pernyataan universal, berarti ya luar. Contohnya datang tepat waktu. Itu datang tepat waktunya itu gimana? Bisa ketika awal pembelajaran atau setelah istirahat. Nah, itu contoh dari datang keyakinan kelas datang tepat waktu. Dibuat dalam pernyataan positif dan usahakan kalimatnya tidak usah panjang-panjang. Supaya apa? Supaya mudah diingat oleh murid, gitu ya. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan.
Nah, di sini contoh keyakinan kelas, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Nah, saya juga sudah menerapkan di dalam kelas saya. Ini ada contoh keyakinan kelas 5 Hasan Albana, promosi ya. Di sini ada tepat waktu dan aktif di kelas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, berperilaku sopan santun, saling peduli, menghargai satu sama lain, menjaga ketertiban kelas. Iya, benar. Ini saya panjang ya. Harusnya saya mau membuat beberapa poin. Nah, ini saya buat sebelum saya mengikuti pelatihan CGP ya. Nah, ini mungkin ada satu poin yang tidak masuk ke keyakinan kelas karena panjang ya kalimatnya ya. Nah, harusnya kan kalimatnya tidak usah panjang-panjang supaya diingat oleh murid. Tapi alhamdulillahnya saya tidak menggunakan kalimat negatif. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke. Selanjutnya ada materi baru nih. Pak Fauji lagi. Kita kembalikan ke Coach Fauji. Masih ada 3 materi, tapi coba Ya, baik, biar tangannya nggak kedinginan ya karena AC. Nanti digosok-gosok ya. Nanti seperti ini ya. Sambil ibu bapak seperti ini, nanti saya sambil berbicara menanyakan sesuatu dan sambil ibu jawab. Tapi tangannya tetap kayak gini, ya. Iya, konsentrasi ya. Sampai keluar asap. Bisa ya? Ya, baik ya. Kita coba ya. Kita mulai ya 1, 2, 3 ya baik ya. Yuk digosok, mulai digosok ya. Sambil saya menanya sesuatu ya. Rumput warnanya hijau ya. Rumput warnanya hijau. Jerapah makan rumput. Benar ya, jerapah makan rumput? Daun. Iya. Kalau jerapah makan rumput mah lehernya sama aja kayak kuda pendek gitu ya, sama kayak kambing, sapi ya. Jerapah makannya daun. Kita cek lagi deh ya. Ya, kita cek lagi yuk. 1, 2, 3. Ya, kertas warnanya putih. Susu warnanya sapi minum air. Nah, oke yuk tepuk tangan gitu. Ya. Tidak ada yang jawab susu kan? Iya, biasanya kalau konsentrasi yang kurang masih jawabnya sapi minum susu ya. Ada sih sapi minum susu ya baru lahir ya. Pak Fauji suka? Alhamdulillah suka susu mah ya. Kita lanjut. Kita persingkat aja insya Allah ya. Nanti yang bagian lebih penting saja. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang menurut saya luar biasa akan terjawab. Bapak Ibu kenal yang namanya siswa kita Iman? Kenal Iman? Pasti kenal ya, itu terkenal banget dia di sekolah kita. Nah, pasti tahu ya karakter Iman kayak gimana. Nah, itu kenapa? Ada apa dengan Iman gitu kan? Bisa seperti itu, beda dengan yang lain. Nah, nanti kita akan tahu nih di sini ya, kebutuhan dasar manusia seperti itu. Kita mulai. Nah, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Boleh lihat yang di sampingnya, ini bahasa Inggris ini ya, luar biasa ya. Bisa nggak saya baca ya? Ya kalau belonging itu bacanya apa? Ya, belonging bener. Ya, lihat dari simbolnya ada simbol hati, simbol bintang, simbol balon, simbol kupu-kupu. Yang terakhir survival, nggak ada simbolnya. Ada apa dengan itu? Kita lihat nanti ya. Baik deh, kita coba dulu. Yang simbol hati, ada yang bisa tebak maksud apa? Iya, belonging. Tentang dengan simbol hati. Iya. Apa tadi bertiga? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, ya nanti kita lihat ya. Bintang. Siapa yang mau coba jawab simbol bintang? Coba mungkin ya. Power mas semangat, semangat. Semangat ya. Bintang power semangat. Oke. Balon. Kelompok sini. Siapa yang mau jawab balon?
Boleh, mau coba? Bahagia dari kata pan ya. Terang bulu kupu. Kebebasan. Baik, yang terakhir survival ini nih ya. Yang ini kita coba Bebas. bebas. Ya, survival bebas. Oke, baik. Kita ajak nanti ya jawabannya. Ingat-ingat. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama survival, bertahan hidup ya. Kita punya kebutuhan dasar kita. Kita hidup buat apa? Ya untuk bertahan hidup ya, seperti itu. Kemudian ada kasih sayang, betul tadi ya. Ada kasih sayang. Yang kedua, kemudian yang ketiga ada power, penguasaan ya. Dan yang keempat ya freedom, kebebasan. Dan yang kelima ada fun, tentang kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya seperti itu. Nanti apa kaitannya dalam peserta ini? Ya next nanti kita akan bahas lagi. Nah baik, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Artinya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Ya untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Dan yang kedua cinta dan kasih sayang. Ya maksudnya di sini adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kemudian yang ketiga kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga seperti itu ya. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, yaitu bermain, yang ada tertawa. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi ya saat potong ya. Baik ya, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi ya saat tadi ya mereka sedang melakukan sesuatu ya. Contoh kalau saya pernah menemukan sesuatu, jadi anak itu bisa menyerap materi itu kalau dia ngedengerin sambil menggambar. Nah seperti itu. Dia bisa berkonsentrasi tinggi saat dia sedang fun, sedang senang. Senang dia adalah menggambar. Ternyata sambil dia menggambar, dia bisa mendengarkan dengan baik, konsentrasinya tinggi seperti itu. Nah, ini ada kasus ya. Kita coba analisis kasus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin bisa dia penuhi? Ini artinya. Nah, baik ya, di sini ada jawaban Bagas. Aku merasa bangga dan keren. Oh, jawaban Dimas ya. Iya, jawaban Dimas ya. Aku merasa bangga. Iya, dan keren. Nanti kebutuhannya apa ya? Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, dan kemudian ada menyetir mobil itu seru. Nah kita coba kebutuhannya. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Berarti kebutuhannya dari yang 5 tadi apa? Hah? Fun. Ya oke, kita coba ya fun dulu ya. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kebutuhannya apa? Freedom. Kemudian menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru apa? Fun. Iya baik. Kita ingat-ingat ya. 1, 2, 3 silakan dulu. Oke ini ya. Berarti yang pertama penguasaan. Ya. Aku merasa bangga dan keren, penguasaan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama tamu, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian
menyetir mobil itu seru, kesenangan seperti itu. Ini salah satu kasusnya. Ya, next Bu. Nah, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Ini yang akan kita coba pelajari ya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau Bapak Ibu tahu 5 dasar kebutuhan manusia, jadi kalau nanti ada sesuatu terjadi pada anak-anak, nah Bapak Ibu bisa nanti yang menelaahnya, ya bisa mengamati kira-kira anak bertindak seperti ini, apa yang kurang dari anak tersebut kebutuhannya seperti itu. Bisa jadi itu yang menyebabkan mereka bersikap sesuatu hal yang kadang kita nggak bisa kita tebak ya. Next Bu Nunung. Oh ya, baik. Sebelum ke 5 posisi kontrol ya, seperti contoh misalkan ada anak di kelasnya suka lari-larian terus, nggak bisa diam. Dia itu paling nggak mau kalau disuruh diam atau suruh duduk, dia pengen lari aja. Kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa? Tadi coba menjawab. Kesenangan boleh ya, nanti kita coba diskusikan lagi. Kemudian kalau ada anak di kelas yang dia belajarnya terus ngantuk terus, kalau dengerin kira-kira 5 kebutuhan dasarnya apa tadi yang belum terpenuhi? Anak itu ngantuk ya, ngantuk belajar itu kalau belajar ngantuk dia ya. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang si anak belum terpenuhi? Survival. Ya, kenapa survivalnya? Ya, karena di rumah, ya betul ya. Dia kurang tidur di rumahnya, tidak dikasih kesempatan tidur ya mungkin ya. Ya, jadi tidur di rumahnya kurang. Itu kan tidur itu salah satu istirahat untuk menghadapi tantangan di hari esok, ya untuk bertahan hidup di hari esok. Jadi dia ngantuk bawaannya seperti itu. Jadi kedepannya Bapak Ibu silakan telaah ya. Kalau misalkan nanti ada karakter anak-anak sesuatu hal nanti yang memang ini kenapa isi anak tuh, boleh nanti lihat 5 posisi kebutuhan dasar manusia seperti itu ya. Baik, kenapa? Nah, itu pertanyaan. Makanya balik lagi ke situ sebelum tutup. Kira-kira iman yang sudah tahu iman, kebutuhan dasarnya apa? Ada yang bisa jawab? Bu Enda sebenarnya bisa jawab. Paham banget kayak nama iman loh ya. Ya, Bu Ayu mau coba? Perhatian. Ada lagi? Perhatian maksudnya 5 kebutuhan dasarnya apa? Kasih sayang, betul. Ada lagi? Kan anak itu nggak satu doang, kadang-kadang ada 5-5-nya belum tercapai. Makanya kita di sekolah ada susah. Freedom, kebebasan. Iya, berarti di rumahnya nggak bebas ya. Jadi pas sekolahnya kayak bebas gitu, nggak ada, makanya dia bebas melakukan apa aja. Boleh kayak gitu. Ada lagi? Fun, ya dia kesenangan di rumahnya, mungkin dia jarang mendapatkan kesenangan ya. Dia pengen mendapat kesenangan di sekolah. Dia kebebasannya pokoknya nggak bebas di rumah seperti itu ya. Semuanya ya baik, itu PR kita ya, itu tugas kita ya, itu tugas kita sebagai seorang guru ya, bukan iman doang, masih banyak anak-anak yang lain yang memang kita harus gali apa sih sebenarnya seperti itu. Nah, tugas kita adalah tadi kita cari kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi. Kalau sudah ketemu dan sudah pas itu, kita koordinasikan dengan orang tuanya bagaimana anak kebutuhan dasar bisa terpenuhi, sehingga kedepannya anak tersebut ya bisa seperti biasa ya dengan teman-teman yang lain. Artinya ya bisa melakukan aktivitas ya seperti biasanya, belajar dengan baik, kemudian dia punya hal yang positif, banyak positifnya lah. Kalau 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, insya Allah banyak positifnya. Sekali lagi ini adalah tugas kita bersama, saya pribadi ya, Bu Ida, Bu Nunu, dan kita semua. Gimana caranya kita cari 5 kebutuhan dasar anak tersebut dan kita tuntaskan biar budaya positif sekolah terbangun dan terlaksana. Itu saja. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Giliran siapa ini? Oke, Bu Ida, silakan. Ada satu lagi. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, materinya tadi luar biasa sekali ya. Banyak ilmu yang didapat ya, Masya Allah. Ini kami belajar selama 3 bulan dan Bapak Ibu dirangkum ya 1,5 jam nih, luar biasa. Materinya banyak ya, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke posisi kontrol. Tapi sebelum itu coba kita konsentrasi dulu deh. Konsentrasinya kita bilang
posisinya gurunya jadi penghukum gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu termasuk posisi kontrol yang mana nih kepada murid? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah manajer gitu ya? Oke, next. Habis ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi penghukum dulu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi penghukum itu contohnya tadi, silakan anak-anak karena kamu datang terlambat lari 20 keliling lapangan misalnya gitu ya. Itu hukuman fisik. Yang kedua hukuman verbal, contohnya dengan cara-cara kamu ini ya dari kemarin terlambat terus, tidak bisa sekali aja ya masuk ke sekolah itu tepat waktu gitu ya, sambil nadanya itu menghardik gitu ya, tinggi nadanya. Ini adalah posisi penghukum seperti itu. Next, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Nah, dalam pembuat posisi ini, jadi seorang guru ini ke murid itu muridnya itu supaya merasa bersalah itu bagaimana kata-katanya ini. Kita lihat. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut ya, seperti biasa. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Contoh yang keluarnya gimana? Kata-katanya. Gini Bapak Ibu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini perasaannya? Di posisi ini jadi murid itu merasa oh iya Bu saya salah gitu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi merasa rendah diri nantinya ya. Selanjutnya posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol gitu ya, secara persuasi. Contohnya gini, ini nadanya masih nada rendah kayak teman gitu ya, guru serasa teman lah dianggapnya. Nah, posisi ini biasanya contoh yang datang terlambat ya, seperti biasa. Misalnya kamu itu datang terlambat, kenapa gitu ya? Ayolah bantu Bu Guru supaya tidak datang terlambat lagi. Nanti Bu Guru dipanggil loh sama kepala sekolah, bantu Bu Guru ya, gitu. Jadi ini memohon kepada anak ya, gitu, sambil friendly gitu ke anak. Jadi posisi guru di sini sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini yaitu guru mengawasi murid ya. Di sini biasanya ada konsekuensi atau ada peraturan yang sebelumnya dikasih tahu dulu dan konsekuensinya apa. Kayak tadi yang Bapak Ibu sebutkan ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau tidak membuang sampah misalnya apa konsekuensinya seperti itu. Jadi di dalam posisi pemantau ini guru melakukan tindakan atas konsekuensi yang disepakati sebelumnya seperti itu. Peraturannya apa? Kamu harus gini kan, gitu. Jadi ada peraturannya dulu. Yang terakhir ini adalah posisi manajer. Kita cepat di sini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Posisi terakhir adalah manajer. Guru berbuat sesuatu itu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini jadi memanage ya, guru itu menggali siswa supaya dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi gitu ya. Seorang manajer akan berkata gini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang tadi, apa yang kita yakini sebelumnya anak-anak gitu, kalian sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa gitu ya. Jadi nanti guru itu membalikkan pertanyaan kembali tentang keyakinan kelas. Selanjutnya di sini supaya lebih jelas Bapak Ibu ada di sini 5 posisi kontrol bagaimana actingnya gitu ya. Jadi supaya lebih jelas lagi, mari kita tonton video berikut ini. Ya, boleh.
Baik Bapak Ibu, nih tadi sudah Bruno bisa. Nah, perlu lagi ya. Ini contohnya Bapak Ibu, adegannya ya. Kalian di sini kamu sambil marah ya. Asyhadu an Yang posisi manajer ya, mungkin yang kita udah tahu lah sih, yang manajer mungkin agak karena jadi sekarang bagaimana ya? Jadi sekarang bagaimana menurut kamu? Nah, ini posisi yang manajer ya Bapak Ibu, posisi manajer bagaimana ya? Kira-kira penerapannya pada anak-anak. Selamat pagi Naren. Iya, sekarang masuknya jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Kira-kira sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Sekarang kalau kembali ke kelas untuk belajar.
Iya, Bapak Ibu, begitu ya Bapak Ibu, posisi manajer ya. Jadi posisi manajer itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Nanti di situ posisi manajer itu berkata ramah, lemah lembut seperti itu. Dan jangan lupa menstabilkan murid supaya menjadi anak yang baik gitu ya, sesuai dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Selanjutnya murid berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki masalah ini. Jadi untuk memperbaiki keadaan, guru dan murid itu bersama-sama mencari solusinya dan bersepakat gitu ya. Nah ini dia tugas untuk siapa yang mengatakan, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak posisi apakah ini? Ya, siapa yang mengatakan ini? Dalam kelima posisi kontrol kita tebak. Misalnya bu gurunya bilang gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu ya. Siapa kira-kira? Posisi apa? Pembuat rasa bersalah. Oke, kunci dari jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu. Penghukum luar biasa. Ayolah, lakukan ini demi ibu atau demi bapak. Teman, masya Allah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira itu apa? Lima posisi kontrol. Manajer? Coba. Bukan? Oke, kita kunci manajer ya. Intinya belum ada yang tahu. Sekarang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kamu selalu didatang paling terakhir aja. Kira-kira penghukum. Oke, mari kita lihat. Tadeng. Ini dia jawabannya. Ya, yang pertama betul sekali ya. Pembuat rasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau ternyata Bapak Ibu. Jadi pemantau ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi mantau ya. Oke, peraturannya bisa ada stiker. Yang selanjutnya pertanyaan berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Coba posisi mana kira-kira? Semuanya. Pernah jadi penghukum ya Bapak Ibu? Pernah bikin anak merasa bersalah juga? Oke. Kalau yang posisi manajer pernah juga Bapak Ibu? Pernah. Boleh. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Nunung. Selanjutnya ini materi terakhir kita ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol juga ya, dengan posisi kontrol manajer tentunya. Nah baik Bapak Ibu, selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Bu Nurul Hatimah. Silakan Bu Nunung. Kita masuk ke materi terakhir ya Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Mobil Lur? Semangat. Ya. Tadi sudah dibahas tentang 5 posisi kontrol guru ya. Kebetulan memang kita sama-sama belajar ya. Semoga kita menjadi guru yang memiliki posisi kontrol di manajer ya. Next. Nah, di sini masuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Next. Sebenarnya kita bahas dulu sebelum masuk ke tahapan segitiga restitusi. Sesuai dengan namanya segitiga, berarti memiliki 3 tahapan. Di sini kita bahas dulu apa sih segitiga restitusi itu. Kalau menurut dosen, bukan dosen yang warna hijau itu, bukan ya. Nah, kalau menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusinya itu apa? Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi tujuannya kita ingin anak itu memiliki tanggung jawab, ya. Itu adalah tujuan dari segitiga restitusi. Tahapannya apa aja? Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita
lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini adalah bagian dari prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menjudge murid bahwa murid itu salah. Kamu tuh salah. Kamu tuh harusnya gini gitu ya. Enggak ya. Jadi kalau di segitiga restitusi kita menstabilkan identitas. Contohnya gimana kalimatnya? Contohnya seperti ini misalkan. Kita manusia memang bukan kita adalah manusia yang tidak sempurna. Kita pernah melakukan kesalahan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ada lagi kata-kata. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan waktu seusia kalian gitu ya. Jadi kita menstabilkan identitas, bukan ngejudge anak kamu tuh salah, kesalahan kamu tuh harusnya begini-begini, bukan ya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu seperti apa? Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tadi sudah kita bahas bahwa 5 kebutuhan dasar manusia apa aja? Pertama, kebebasan, kasih sayang, rasa ingin diterima, apa penguasaan, satu lagi, fun ya, kesenangan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar itu harus kita penuhi salah satunya. Kalau misalkan ada salah satu kebutuhan dasar 5 itu tidak terpenuhi, maka anak ini, siswa itu tuh akan mencari. Misalkan contoh yang tadi dibahas kasusnya, ada anak kita yang tiba-tiba suka lari-larian aja di kelas. Nah, kita harus cross check ya. Kira-kira anak ini kenapa? Terus ada lagi anak yang tidur di kelas. Kenapa anak itu bisa tidur di kelas? Bukan kita langsung ujuk-ujuk gitu ya, langsung, nah kamu nggak boleh tidur di kelas gitu ya. Jangan seperti itu. Nah, kalimatnya seperti apa? Kalimatnya misal gini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi nadanya itu kita nggak ngejudge anak itu salah. Jadi kita cross check dulu. Kenapa anak itu melakukan itu? Pastikan setiap anak punya alasan untuk melakukan itu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Setelah kita menanyakan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, contohnya di sini ada restitusi, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ada restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan memutuskan hubungannya. Jadi kita perbaiki hubungan yang salah, kita luruskan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita melakukan tawaran. Kira-kira kapan kamu akan memulai, gitu kan? Kayak kasus kemarin ya. Kira-kira kapan kamu akan memulai untuk melakukan perbaikan tersebut? Lanjut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan poin yang penting dari restitusi itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan berfokus pada solusi. Itu adalah poin penting dari restitusi. Jadi kita jangan ngejudge anak, tapi kita harus cari dulu solusinya. Cari dulu, cross check dulu kebutuhan anak apa yang belum terpenuhi. Kita cross check lagi di rumahnya, orang tuanya. Setelah itu kita baru cari solusi, bukan kita marah-marah ya. Nah, di sini ada salah satu contoh tugas tentang penerapan restitusi. Silakan Bu Ida, bisa di-play. Keluarin dulu. Ya, kita
langsung ke penerapannya ya Bapak Ibu. Di sini telah diterapkan kasusnya ya. Itu adalah salah satu penerapan segitiga restitusi ketika kita menemui salah satu murid yang bukan melakukan kesalahan ya, kalangan murid yang belum memenuhi kebutuhan dari 5 dasar tersebut ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kita tahap terakhir, refleksi. Apa sih yang Bapak Ibu rasakan ketika menerapkan menerapkan segitiga restitusi? Perasaan kami bertiga setelah melakukan segitiga restitusi menjadi tenang dan mulai menyadari pentingnya membangun komunikasi, baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selain itu kami juga sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Ya, next Pak. Nah, rencana perbaikan apa selanjutnya setelah penerapan segitiga restitusi ini? Kami sebagai guru harus konsisten memposisikan diri sebagai manajer. Yang kedua, membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu di sini bisa menerapkan posisi kontrol guru di kelas masing-masing.
masing-masing untuk menjadi posisi yang manajer. Bu, boleh nggak sih kalau misalkan kita menerapkan 5 posisi itu, misalkan kita menghukum anak karena kalau misalkan menggunakan segitiga restitusi itu nanti anaknya bisa kurang kurang menghormati kita gitu ya. Nah, kita boleh menggunakan posisi hukuman, tapi dengan syarat tidak menggunakan fisik gitu ya. Jadi lihat dulu tuh kasusnya seperti apa gitu. Next Pak, sudah selesai. Yeay. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya ingin satu tanggapan dari Bapak Ibu setelah mengikuti kopi Kamis berbagi kopi. Satu orang deh tanggapan untuk kita ya, untuk kita setelah mengikuti kopi. Siapa? Ketua geng. Oke, ketua geng. Ketua gengnya lagi gini. Ketua geng. Ya, baik Pak Gayung. Percepat tanggapan dan komentar serta yang saya rasakan setelah menerima materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Fauzi, Ibu Ida, dan Ibu Nurul Fatimah, sangat berekspresi gitu ya. Jadi kitanya ikut terbawa suasana atas penyampaian yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di depan ini, luar biasa. Mudah-mudahan kami juga yang sebagai audien gitu ya, sebagai yang penerima materi ini juga bisa mengikuti jejak-jejak dari Bapak dan Ibu yang ada di depan. Amin. Dan untuk sarannya adalah yang paling menarik itu bagi orang kecil ataupun dewasa yaitu banyak permainan dan game. Dan itu yang tadi saya sangat fun ya dan itu. Selain itu 40%-nya kurang konsentrasi. Kalau fun, kalau game dan lain sebagainya itu memang 100% full, senang dan juga mengikuti dengan baik. Satu kata untuk semua yang ada di depan adalah apa kan? Ya, keren ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Keren. Terima kasih. Kita coba ngopi lur. Semangat. Ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup kopi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian diseminasi yang telah saya lakukan, semoga bermanfaat. Mari bersama-sama wujudkan budaya positif di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.